Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Baik, hari ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran PPKN. Apakah semua sehat walafiat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita memulaikan materi, Bapak ingin memastikan kebersihan kelas kita pada hari ini, karena sebenarnya kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Pak. Baik, karena semua sudah dalam keadaan bersih dan sekarang tentu kita merasa nyaman dan aman dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita mulai, maka Bapak ingin membangkitkan semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan sebuah lagu nasional. Ayo mari kita menyanyikan lagu Bagi Negeri dengan penuh semangat, tentu dalam keadaan sikap sempurna. Nyanyi apa nih, Pak? Belum tampil, Judulnya. Pak. Baik, anak-anak kami sekalian, barusan kita mendengarkan sebuah lagu nasional dengan judul Bagimu Negeri. Mudah-mudahan dengan lagu ini kita lebih semangat lagi dalam hal belajar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Minggu lalu, Bapak sudah memaparkan panjang lebar tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Apakah anak-anak kami masih ingat apa itu HAM atau hak asasi manusia? Pak. Pak. Ingat, Pak. Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Alason. Hak asasi manusia itu hak yang kita miliki sejak lahir, Pak. Ya, benar sekali. Ada lagi yang lain yang ingin? Ayo, Pak. Ya. Hak asasi manusia itu kan, Pak, hak yang dimiliki setiap insan manusia semenjak manusia itu berada di dalam kandungan. Baik, jadi Bapak tentu sangat mengapresiasi jawaban dari seluruh anak-anak kami. Ternyata anak-anak kami ini selalu belajar di rumah, dan buktinya bahwa hari ini jawaban-jawaban yang disampaikan tentu sangat memuaskan. Baik, jadi sebenarnya
hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tentu, andai kata ada orang yang mengganggu hak orang lain, maka itu sudah masuk dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih yang menjadi pemicu? Apa yang memicu bisa tumbuhnya, bisa munculnya hak asasi manusia itu sendiri? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Ada dua faktor utama yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah faktor internal atau faktor dari dalam diri si pelaku dan juga faktor dari luar. Mari kita bahas satu persatu. Untuk faktor internal. Faktor internal ini adalah bagian dari faktor internal ini. Yang pertama adalah sikap egois. Nah, jadi setiap orang pasti memiliki rasa egois. Hanya saja tentu ada kadar yang sewajar. Karena apabila sikap egois itu melebihi daripada kadar yang biasanya, maka akan memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Misalnya sikap egois ini hanya mampu untuk menuntut haknya, sementara kewajibannya tidak dapat dipenuhi. Tentu cara-cara seperti ini menghalalkan segala cara bagaimana agar dia bisa atau mampu untuk mendapatkan haknya. Walaupun di balik itu dia tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajiban. Tentu hal ini bisa memicu timbulnya pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Jadi, hal ini menyebabkan si pelaku ini berbuat seenaknya. Berbuat seenaknya, pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain juga punya hak yang sama, yang harus dihargai, harus dijunjung tinggi. Sehingga dia tidak mau tahu, dia selalu melakukan apapun yang dia inginkan. Sehingga hal ini bisa memicu pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, faktor yang berasal dari luar. Ini faktor pelanggaran hak asasi manusia ini juga bisa berasal dari luar diri. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Kadang orang ketika sudah memiliki kuasa, maka sering sekali lupa akan menghargai hak orang lain. Apalagi kalau orang yang berhadapan dengan dia itu adalah orang biasa, orang kecil, maka tentu suka hatinya saja untuk melakukan yang dia inginkan. Terakhir-terakhir ini tentu kita sudah mengetahui di berbagai media tanah air. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia, walaupun sebenarnya itu masih belum putusan pengadilan, termasuk kasus antara jenderal kepolisian dengan mantan ajudannya. Jadi ini sebenarnya merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang dipicu oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan. Berikutnya, faktor eksternal yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Hak asasi manusia bisa timbul juga oleh karena ketidaktegasan aparat penegak hukum.
orang ketika sudah melakukan pelanggaran, tentu dia harus diberikan hukuman yang setimpal. Namun apa yang terjadi? Andai kata orang yang melakukan pelanggaran HAM itu dibebaskan begitu saja, tentu dia akan mengulangi dan terus mengulangi apa yang menjadi kesalahan. Sehingga terciptalah satu pelanggaran hak asasi manusia lagi. Berikutnya, penyalahgunaan teknologi. Nah, ini sering kita lihat di media, berbagai kasus pelanggaran HAM yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi. Mungkin kita pernah mendengar di media elektronik tentang pembunuhan yang berawal dari pertemanan di Facebook, media sosial. Tentu hal ini harus kita hindari. Sebagai pelajar, hal semacam ini harus kita hindari. Karena ketika kita menyalahgunakan teknologi itu, maka akan memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dan tentu kalau kita melanggar hak asasi manusia itu, maka kita akan tersandung hukum. Menghindari itu, mari kita menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, faktor yang berasal dari luar itu adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Sekarang ini kita nggak usah heran ketika pergi ke kota-kota besar, kemudian kita melihat banyak sekali anak jalanan, tidurnya pun di pinggiran. Jadi sebenarnya hal ini juga bisa memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa? Karena pada suatu saat mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan, misalnya seperti jambret, perampokan yang berakhir dengan pembunuhan. Kenapa hal ini masih terjadi di Indonesia? Karena masih adanya kesenjangan sosial. Tentu kita punya tugas ke depan bagaimana agar hal-hal ini tidak terulang di kemudian hari. Karena sebenarnya Undang-Undang Dasar menjamin juga tentang anak-anak terlantar dan fakir miskin. Baik, anak-anak kami sekalian. Sekarang Bapak ingin menayangkan sebuah video yang menunjukkan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bapak yakin bahwa di sini nanti anak-anak kami bisa mencermati, mengambil sisi positifnya, karena kenapa setelah menonton ini nanti Bapak ingin mengajak kita untuk berdiskusi. Bapak ingin mengajak kita untuk berdiskusi tentang apa yang memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di dalam video ini. Baik, kita langsung saja masuk pada video dan silakan disimak baik-baik sehingga nanti kita tidak salah paham. Kompas.com. Nggak nampak videonya, Belum Pak. kelihatan videonya, Pak. Oh, videonya Kayaknya nggak masih berubah, Pak. Masih belum berubah tampilannya, Pak. Masih tampilan folder Bapak, Pak. Oh, masih tampilan folder. Iya, Ya. Pak. Bentar ya, Nak. Bagaimana, masih belum tampil? Masih belum, Belum, Pak. Pak.
Alasan belum? Masih belum Pak, yang tampil itu di layar kami Pak, hanya tampilan folder Bapak Pak, dokumennya. Jadi mohon maaf ya anak-anak kami sekalian, ini sedikit gangguan komputer Bapak. Apakah sudah bisa terlihat? PowerPoint-nya sudah hampir terlihat Pak. Oh, berarti di depannya ada penampakan Kami Zoom ya? sudah ditampilkan ini ada warna orange Pak. Oke, baik. Mari kita simak videonya. Mudah-mudahan ini bisa tampil. Alasan bagaimana sudah Bisa Pak, bisa kami lihat Pak. Sebelumnya, kita tahu KPK telah menetapkan sebagai tersangka menurut Komisi Pemberantasan Penerimaan dan dihubungkan dengan orang dan pembentukan lainnya. Sebelumnya, Baik, anak-anak kami sekalian, barusan kita menyimak video tentang kerangkeng manusia yang dilakukan oleh salah satu oknum Bupati Langkat yang bernama Terbit Parangin-Angin. Tentu apa yang barusan kita lihat itu jelas bahwa merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Mengurung orang dalam satu tempat dalam jangka waktu yang lama, tentu ini tergolong dalam pelanggaran hak asasi manusia berat. Karena sebenarnya pada hakikatnya manusia itu bebas, merdeka. Ada 3 hak dasar manusia yang tentu tidak boleh diganggu-gugat oleh siapa. Hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak bahagia. Tentu yang kita lihat barusan, ada sebagian besar haknya dirampas oleh orang-orang tertentu. Pada kesempatan ini,
Apa mengharapkan kita setelah menonton video, silakan dianalisis sama dengan teman kelompoknya tentang faktor penyebab dan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam. Baik, Bapak akan membagi kelompoknya jadi 4 kelompok. Yang pertama, Edi Sialagan, Eva Nur Cahaya, Evi Suhendra, itu kelompok yang pertama. Kemudian Jackson Wesdi Haloho, Eli Masari Simamora, itu kelompok 2. Yang kelompok 3, Tesi Nurhayati, Elfitria Darmariska, dan Teti Meida Sormin. Itu kelompok 3. Yang kelompok 4, Vivian Simbolon dan Alasan Putasoid. Anak-anakku sekalian, mari kita berdiskusi, mencari, menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya atau munculnya pelanggaran hak asasi di dalam video yang barusan Bapak tampilkan. Nanti setelah kita selesai menampilkan, kita akan presentasi. Kalian Bapak juga akan membagikan APD yang telah Bapak rancang sebelumnya. Ayo, mari kita kerjakan bersama. Diskusi kita mulai. Baik, sepertinya diskusi kita sudah selesai. Dan sekarang waktunya kita akan menyajikan apa yang menjadi bahan diskusi kita tadi. Tadi Bapak menyuruh kita untuk menganalisis faktor penyebab daripada pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat di dalam video. Pertama, Bapak minta tanggapan dari kelompok 1. Menurut kelompok 1, faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di dalam video yang baru kita lihat? Bagaimana Medi? Ya, Pak. Berdasarkan video yang barusan kita lihat, kira-kira apa yang menjadi faktor pemicu? Setelah dianalisis dengan teman kelompoknya, kira-kira apa yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Baik, Pak. Jadi menurut kelompok kami, Pak, kelompok 1, penyebab pelanggaran hak dalam video yang Bapak tayangkan, yang pertama itu sebenarnya karena sikap egois, Pak. Dan juga mereka itu rendah kesadarannya terhadap hak asasi manusia. Artinya mereka mengambil yang bukan haknya. Artinya mereka menyalahgunai kekuasaan yang mereka miliki ke hal yang tidak baik. Itu, Pak. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali. Apakah ada sanggahan dari teman-teman yang lain tentang jawaban dari kelompok 1? Ada sanggahan? Baik, karena tidak ada, maka mari kita dengarkan juga
hasil daripada diskusi kelompok 2. Kepada anak kami kelompok 2, silakan disampaikan apa yang menjadi hasil diskusinya. Belum siap Pak kami Pak. Belum siap. Oh, Langsung Jadi- kelompok 4 aja, Pak. oke. Kelompok 4 kalau sudah siap langsung disampaikan. Ya baik Pak, kami tadi sudah diskusi sama teman saya Vivian Pak di kelompok 4. Dari hasil diskusi kami, menurut kami Pak, yang menyebabkan pelanggaran HAM terjadi seperti yang di video tadi Pak, itu karena ada perbuatan kesewenang-wenangan Pak. Karena yang ditampilkan tadi merupakan mantan pejabat Pak, jadi melakukan perbuatan sewenang-wenang. Begitu Pak. Terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Jadi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam video itu bisa terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Baik, kalau begitu maka mari kita mengambil kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya di dalam video itu yang menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran hak asasi manusia adalah terdiri dari 2 faktor tadi yang Bapak sampaikan. Yang pertama, faktor internal. Salah satu poinnya adalah egois. Jadi seorang oknum daripada Bupati Langkat ini memiliki rasa egois yang tentu di luar kadar yang ada. Kemudian rendahnya juga kesadaran HAM. Orang ini tentu sangat rendah kesadaran HAM-nya sehingga dia seenaknya saja melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Berikutnya faktor eksternal. Ini juga si mantan bupati menyalahgunakan kekuasaan yang ada di tangannya. Tentu saja hal ini akan memicu terjadinya pelanggaran hak asasi. Baik, anak-anak kami, saya yakin bahwa hari ini kita sudah bisa mengikuti mata pelajaran ini dengan baik. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, maka Bapak ingin agar Devi Suhendra membawakan kita dalam doa. Silakan Devi Suhendra. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Demikian pelajaran kita pada hari ini dan akan kembali bertemu di depan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ini Pak. Share screen-nya ditutup, Pak. Dimatikan, ya. Terus selanjutnya, Saya, Bu. ya silakan. Sambil ini hari ini 6 ya berarti karena kemarin 7